Jadi sumbatan di pembuluh darah di otak kalau kecil itu udah sebagai warning. Karena yang kecil udah tersumbat. Walau gejalanya hanya kesemutan atau kelemahan ringan. Ya, sumbatan itu bisa memang kalau ketika udah sumbatan itu terjadi akan ada cabang jalan baru memang. Cabang jalan baru, tetapi otak itu rentan. Rentan maksudnya kalau nggak dapat suplai darah sama oksigen dalam sekian jam itu biasanya udah terjadi kerusakan. Ya kerusakannya memang minimal. Sekarang tangan Mas sudah baik lagi kan. Ya makanya ada golden period. Kalau golden period itu 3 jam 4 jam. Kalau MRI atau scan ya MRI biasanya ketahuan kok ada sumbatan belum ada 3 jam 4 jam biasanya dilakukan trombolisis. Suntik cairan untuk menghancurkan sumbatan tadi. Golden periodnya 3 jam 4 jam. Kalau udah lewat 4 jam biasanya udah nggak bisa dilakukan lagi. Ya obat-obat konvensional kan begitu. Nah, berarti kan itu sudah sebagai warning. Nah, terjadinya sumbatan itu bisa oleh trombus. Trombus itu jendalan darah yang berjalan di air sungai pembuluh darah kita. Berarti kenapa kok bisa menyumbat? Karena di selangnya udah ada plaknya. Selang yang di aliran sungai atau aliran jalan yang paling kecil itu ada plaknya. Plaknya itu ada plak kolesterol. Tetapi sebenarnya bukan kolesterol begitu saja, tapi LDL kolesterol yang teroksidasi. Nah, teroksidasi itu oleh apa? Ya, oleh sel-sel peradangan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita itu capek, lelah, stres, itu hormon peradangan meningkat. Terus mediator-mediator kimiawi yang menyebabkan peradangan itu akhirnya terbentuk. Terbentuk akibatnya menyebabkan darah itu kan berjalannya itu kan nggak lurus kayak aliran sungai, tapi berpusar. Berpusar gitu kan. Jadi di dalam selang pembuluh darah kayak gini. Nah, selangnya ini aliran airnya tuh gini. Nah, ketika ada peradangan itu endotel selaput terdalam itu mudah robek. Nah, ketika mudah robek itu mengendaplah banyak hal. Ya dari sel-sel peradangan, makrofag, istilahnya makrofag, terus kemudian LDL kolesterol, kemudian terjadi oksidasi akhirnya makin menjadi gundukan plak tadi. Nah, suatu saat gundukan plak di suatu tempat itu ada yang lepas, terus nyumbat di satu tempat lain, begitu. Ya, jadi makanya sekarang harus kontrol profil lipid rutin. Profil lipid itu LDL kolesterol, HDL, trigliserida, maupun kolesterol total. Itu yang penting buat Mas. Mas harus bisa mengendalikan LDL kolesterolnya jangan sampai tinggi. Trigliseridanya harus terkontrol. Jadi mana yang harus diturunkan? Harusnya high density lipoprotein itu harusnya yang normal atau lebih tinggi. Jadi kapan-kapan kontrol lagi profil lipid, boleh sebulan sekali. Kalau itu sudah stabil, Mas nggak perlu khawatir sumbatan lagi. Terus kemudian Mas harus kurangin terjadinya peningkatan hormon peradangan tadi, supaya nggak mudah robek endotelnya. Endotel itu selaput terdalam tadi. Dengan cara stresnya dikurangin, tidurnya 7 jam. Terus makanan yang alamiah, yang mengandung antioksidan itu sayur buah untuk mencegah terjadinya oksidasi LDL kolesterol tadi.